Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertanyaannya adalah kapan seharusnya pembicaraan atau komunikasi antara suami istri itu dimulai? Jawabannya adalah sedini mungkin. Saya bahkan mengatakan sebisa mungkin komunikasi itu dimulai di malam pertama. Jadi walimah itu tidak harus setelah akad nikah secara langsung. Jadi bisa jadi juga malam ini, pagi tadi kita ijab kabul, malamnya juga nggak harus tidur dulu bareng gitu loh. Nah, saya mendapatkan riwayat yang menarik dari Surah Al-Qadhi. Ini kisah tentang Surah Al-Qadhi yang melakukan diskusi komunikasi dengan istrinya itu di malam pertama. Malam pertama. Dan ini bukan teori yang sifatnya dugaan. Bukan sifatnya sintesa pikiran, bukan. Tetapi ini kisah nyata yang nanti pada akhir kisah. Jadi ceritanya Surah Al-Qadhi ini ngobrol dengan Sya'bi, Imam Asy-Sya'bi. Ngomong tentang rumah tangganya. Bagaimana dia dulu mendapatkan istri. Bagaimana dia menjalani rumah tangganya. Dan di akhir kisah Surah Al-Qadhi mengatakan kalau saya menikah dengannya selama 20 tahun dan selama 20 tahun itu belum pernah terjadi percekcokan. Kenapa 20 tahun kok 21 tahun tidak 21 tahun? Karena istrinya meninggal dunia gitu loh. Nah, sebelum istrinya meninggal dunia itu mereka rumah tangganya adem ayem, sakinah mawaddah warahmah, tidak pernah terjadi percekcokan disebabkan oleh mereka berkomunikasi di malam pertama. Nah, komunikasi di malam pertama ini nanti akan kita bahas setelah sholat duhur. Poin-poin apa sih yang harusnya dibicarakan ketika suami istri itu berkomunikasi? Karena saya pernah menjelaskan tentang manfaatnya komunikasi. Tiba-tiba ada yang nanya gini, Ustadz saya pengangguran, jadi saya punya banyak waktu di rumah bersama istri. Tapi ketika sama istri saya bingung mau ngomong apa, gitu loh. Berarti ada orang tidak paham pentingnya berkomunikasi. Ada orang paham tentang pentingnya komunikasi tapi menentukan bahan apa yang mau dikomunikasikan itu bingung gitu loh. Nah, nanti kita bahan komunikasinya kita bicara nanti setelah sholat duhur. Yang sekarang saya ceritakan dulu bagaimana Surah Al-Qadhi menemukan istrinya. Jadi kisah panjangnya begini. Surah Al-Qadhi itu baru saja takziah. Nah, setelah dia takziah, dia pulang melewati perkampungan, ya. Ketika dia melewati sebuah perkampungan, itu namanya perkampungannya Bani siapa saya lupa, tapi itu terkenal sebagai suku yang karakter keras gitu loh. Mungkin kalau di kita ya, kalau bukan orang Batak, orang Madura, mungkin begitu gitu loh. Suku yang terkenal keras gitu. Ya, kemudian dia merasa haus. Nah, secara Islami kita paham bahwa melayani tamu, ikramun duyuf, memuliakan tamu termasuk bagian dari akhlak-akhlak para nabi. Dulu Nabi Ibrahim itu ketika kedatangan tamu, itu hidangannya sampai apa? Nyembelih sapi. Nah, namanya Bani Tamim. Bani Tamim itu terkenal karakternya keras. Jadi kalau kita kan suku-suku Indonesia itu banyak gitu loh. Tapi kalau kita mendengar orang Batak, itu kan beda, nendangnya beda. Oh, berarti nanti orangnya mungkin agak lepas kalau ngomong itu the point, kemudian tidak pakai bahasa basi, mungkin banyaknya gitu. Nah, karena dia merasa haus, kemudian melihat ada dua perempuan sedang duduk di pinggir jalan. Dia datangilah dua perempuan itu. Ternyata itu dua perempuan, yang satu masih muda, yang satu sudah tua. Nah, yang tua ngomong sama yang muda, kita kedatangan tamu, kamu siapkan minum untuk dia. Ini yang muda itu menyiapkan minuman, kemudian menghidangkan. Nah, pada saat menghidangkan itu, dia berpaling. Dan ternyata wajahnya sangat cantik. Maka Surah Al-Qadhi melihat wajah cantik itu, langsung terkena sindrom love at the first sight.
Jatuh cinta pada pandangan pertama. Biasanya orang jatuh cinta pada pandangan pertama itu terjadi pada orang-orang dengan ciri-ciri fisik yang hebat. Kalau laki-laki yang ganteng banget, kalau perempuan ya cantik banget. Kalau seperti kita ini yang biasa-biasa kayak gini tuh ya piting tresno jalaran kulino gitu loh. Jane wis wiwit TK, sejak TK juga sudah jadi teman, jadi SMP ya satu sekolahan, remaja juga satu karang taruna, itu nggak ada perasaan apa-apa gitu loh. Tiba-tiba bapak kita sakit, masnya itu yang ngajak ke rumah sakit bawa. Sampai di sana ternyata harus pakai uang muka DP untuk operasi, masnya itu bayar dulu. Kita tiba-tiba mikir, oh ternyata masnya ini perhatian ya, ternyata orangnya baik ya, tumbuhlah perasaan suka itu sebenarnya. Nah, itu namanya witing tresno dan kulino gitu. Orang yang perasaan apa-apa tapi ada satu kejadian yang membuat kita sadar dia baik gitu. Tapi ada juga orang itu ya, kalau kita kan witing tresno jalalan sakulino, ada juga orang yang witing tresno jalalan ora ono liya gitu loh. Jadi jatuh cinta karena nggak ada yang lain lagi ya, memang cuma ini gitu loh. Udah ke Kalimantan, sudah ke Sulawesi, sudah keliling Indonesia, tetap jatuhnya nikah dengan tetangga sebelah rumah. Itu kan witing tresno jalan ranoliyo toh gitu loh. Tetangga saya itu nikah itu apa? Rumahnya jejer. Itu harus dibikin skenario yang laki-laki itu harus berangkat dari rumah saudaranya biar ada acara jalannya gitu loh. Karena rumahnya betul-betul satu pekarangan. Saya sampai mikir kok yora golek liyane sing adoh gitu. Ya sudah, memang maunya sama itu. Nah begitu melihat perempuan ini dan jatuh cinta, kemudian Surya Al-Qadhi bertanya kepada yang tua, ini siapa? Putri saya. Kosong atau isi? Maksudnya masih sendiri atau sudah punya suami? Oh sudah isi. Masih ada kosong, enggak punya suami. Boleh saya menikahinya? Boleh. Dan waktu itu kan nggak ada KUA, harus dua minggu sebelumnya nyerahkan data-data gitu, enggak gitu loh, verifikasi data muter-muter enggak. Langsunglah di waktu itu malam hari itu langsung diadakan siang itu langsung diadakan acara pernikahan. Begitu Surya Al-Qadhi kemudian pulang, si perempuan ini disiapkan sama keluarganya, didandani macam-macam, kemudian disusulkan ke rumah Surya Al-Qadhi ketika malam hari. Surya Al-Qadhi begitu melihat istrinya mengatakan, aku mau sholat 2 rakaat dulu. Hanya dia sholat 2 rakaat. Selesai dia sholat 2 rakaat, dia mengucapkan salam. Ternyata dia menemukan istrinya juga ikut sholat dan sama-sama mengucapkan salam. Selesai, Surya Al-Qadhi sudah mulai lepas baju, mau melakukan hubungan suami istri yang pertama kali. Si istrinya mengatakan, mahlan ya Aba Sumayyah, pelan-pelan saja wahai bapaknya Sumayyah. Aku mau berkata-kata dulu, aku ada sesuatu yang mau saya sampaikan dulu. Surya Al-Qadhi mengatakan, oh ya enggak apa-apa, kamu bicara dulu. Nah begitu si istri ini diperintah untuk bicara dulu, nggak tahu memang dia orang pinter atau karena suaminya orang pinter, ngomongnya adalah innalhamdalillah. Nah, ini mau ngomong atau mau khutbah Jumat gitu ya. Jadi di teks Arabnya itu begitu. Dia mau ngomong tuh ngomong innalhamdalillah, itu baru tuh ngomong. Nah, apa yang diomongkan di malam pertama itulah yang nanti akan kita kupas pada sesi kedua. Materi apa yang harusnya dibicarakan antara suami dan istri. Dan ini luar biasanya dibicarakan di malam pertama. Jadi banyak orang itu sudah menikah 15 tahun, tapi nggak pernah ngomong. Tahu-tahu anaknya 3. Tetangganya yang bodoh bilang, wah keluarganya sakinah, anaknya sudah 3. Oh enggak. Banyak orang itu bertengkar terus tapi anaknya nambah terus tuh banyak gitu loh. Oh ya, karena untuk bertengkar dengan untuk punya anak itu 2 hal yang berbeda gitu loh. Bahkan kalau Anda membaca waktu-waktu terbaik untuk melakukan hubungan seksual itu setelah pulang dari bepergian, misalnya begitu. Salah satunya adalah ketika selesai bertengkar. Coba Anda nanti baca buku-buku, kapan waktu yang paling baik untuk melakukan hubungan seksual. Salah satunya adalah ketika habis bertengkar. Jadi orang plak-plok minta maaf terus malah habis itu berhubungan terus besok punya anak. Itu sangat mungkin. Jadi tetangganya bilang itu keluarganya harmonis, oh, ternyata anaknya banyak. Oh enggak, itu malah pelampiasan amarah sebenarnya gitu loh. Bisa jadi, coba aja Anda kan sudah dewasa, saya tak paham lah, Anda akan menemukan orang-orang yang sebenarnya rumah tangganya tidak harmonis, tapi anak mereka banyak, karena itu 2 hal yang berbeda. Begitu. Nah,
Kenapa kok malam pertama? Karena kalau kita malam pertama melakukan komunikasi, sebenarnya pada malam kedua, ketiga, keempat ini kita langsung bisa memetakan apa yang harus saya lakukan dan apa yang tidak boleh saya lakukan dalam pernikahan ini. Contoh, ketika nanti malam pertama si istri ngomong, "Mas, kamu kalau minum sukanya apa?" "Aku sukanya itu minum teh, tapi yang nggak pakai gula, teh tawar. Nggak usah manis-manis. Lihat kamu udah manis kok," misalnya gitu ya. Kalau mau gombal juga nggak apa-apa gitu. Jadi si istri itu begitu nanti pagi hari nyiapkan minuman langsung teh tawar, nggak manis, nggak panas, nggak dingin, sedang. Langsung. Kalau kamu makanan sukanya apa? "Aku sukanya buah, sehat, kalau sama gorengan." Langsung. Tapi karena tidak ada komunikasi, bisa jadi seorang perempuan itu di hari pertama pernikahannya, kemudian dia bikin kopi. Itu loh. Mungkin habis lihat postingannya Mas Rafiq ada kopi-kopi di situ. Sama Umure suka kopi juga ternyata, gitu ya. Terus bikin kopi. Ini kopinya kopi dari loh, dari Gayo loh, enak loh. Begitu disediakan, suaminya kan bingung, mau nolak ini pengantin baru, mau minum, nanti saya diare. Asik nggak malam pertama diare gitu loh. Itu hanya karena tidak nanya kamu minumannya sukanya apa. Begitu nanya goreng sama makanan kesukaannya, ternyata gorengan. Dikasihlah roti-rotian. Orang yang suka gorengan tuh roti-roti nggak doyan loh. Apalagi rotinya enak, beli di bakery yang mahal, pakai antri lagi. Setelah itu nggak dimakan sama suaminya, coba. Suaminya nggak suka kok, dipaksa-paksa juga nggak suka. Si istri merasa nggak dihargai. Si suami bingung, saya makan nanti saya muntah, wong saya nggak suka. Ini perkara-perkara sepele, belum sampai hal-hal yang lain. Jadi kalau di malam pertama ini sudah didiskusikan, itu malam kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam itu sudah langsung plek, 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 memposisikan diri dengan tindakan dan ucapan yang tepat. Aku nggak suka loh kalau foto mantanmu ada di situ loh. Oh gitu ya, oh ya sudah saya lepas foto mantannya, kemudian dibuang atau disobek di depan istrinya gitu loh. Karena nggak ngerti ya komunikasi, akhirnya ngomong, "Oh cuma ada foto mantan loh dipersoalkan, cuma gini aja jadi persoalan." Ya Allah Mas, itu bukan cuma. Ini foto nggak ada apa-apa artinya. Kalau nggak ada artinya dilepas ganti fotonya Makwo. Karena nggak ada artinya. Kalau foto itu tetap ada artinya. Nanti suatu saat kita bertengkar, kamu mungkin lihat foto mantanmu. Dan itu foto waktu dia masih SMA dulu. Mesti masih manis loh. Padahal ketemu kemarin giginya tinggal 2 loh. Gitu. Jadi banyak rumah tangga itu berdebat untuk hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Hanya karena mereka tidak mau. Konsepnya membahagiakan pasangan, kemudian konsepnya adalah menjalankan hukum-hukum Islam, konsepnya adalah mengalahkan kepentingan pribadi untuk keutuhan rumah tangga. Akhirnya perdebatan-perdebatan, masalah gini aja kok jadi masalah lah. Memang masanya di situ. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.